Salam pemirsa HCBN Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan Anda dalam pembahasan ini, dan biarlah apapun yang kita dengar, apapun yang kita pelajari, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bukan hanya mendengar saja, tetapi menghidupkannya dengan benar. Judul kita pada hari ini adalah Penabur Semawi. Ayat inti kita terdapat di Matius 13 ayat 3, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Di sebelah timur, keadaan pemerintahan tidak menentu, dan ada bahaya terjadinya kekerasan, sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi tembok, dan para petani setiap hari pergi ke tempat pekerjaannya di luar tembok. Demikianlah Kristus, penabur semawi, pergi untuk menabur. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa sebelum dunia ada. Dia meninggalkan kedudukannya di atas takhta alam semesta. Ia pergi merasakan derita dan pencobaan, keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Jadi sangat menarik ya, ini menceritakan sedikit tentang Yesus si penabur itu. Jadi Yesus meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kedudukannya dengan Bapa yang di surga, menjadi manusia dan rela menjadi penabur dan menyiramnya dengan darahnya. Apa maksudnya menyiram darahnya? Yaitu artinya adalah Yesus datang untuk menjadi penabur di bumi ini, penabur di mana dia menaburkan benih-benih kebaikan, benih-benih kebenaran. Kitalah benih itu, supaya kita bertumbuh menjadi orang yang tahu kebenaran itu dan membagikannya kepada orang lain. Namun dia menjelaskan bahwa merasakan derita dan cobaan, keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Jadi sangat jelas bahwa Yesus dengan tangis, dengan kesengsaraannya, seorang diri menyiram dengan darahnya, bahwa untuk menyiram benih-benih ini supaya orang tahu kebenaran, Yesus harus mati. Harus mati supaya dia bisa memberikan contoh untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyiram benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Jadi kitalah benih-benih yang tersesat ini. Tapi Yesus mau menyiram kita supaya kita bisa bertumbuh mengerti kebenaran itu. Ketika kita bertumbuh, mungkin banyak benih yang tidak mau bertumbuh. Mungkin banyak yang ada juga yang mati, ada yang juga tidak berhasil bertumbuh. Tapi jika kita benar-benar serius, jika kita ingin mau bertumbuh dengan Kristus, Tuhan akan membantu kita dan kita juga mengerti apa arti kebenaran itu. Jadi Yesus mau untuk menolong kita, mau untuk menabur benih itu di dalam hati kita. Apakah kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang benar, atau menjadi orang yang sebaliknya itu. Demikian pula lah hamba-hambanya harus pergi untuk menabur. Tak kala dipanggil menjadi seorang penabur benih kebenaran, Abraham disuruh, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 1. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Demikianlah pula Rasul Paulus ketika berdoa di bait suci Yerusalem, datang kabar dari Allah, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah para Rasul 22 ayat 21. Oleh sebab itu, orang yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia. Ikatan-ikatan lama harus diputuskan. Rencana-rencana hidup harus ditinggalkan. Harapan-harapan duniawi dilepaskan. Dalam pekerjaan berat dan diiringi air mata, dalam kesunyian dan melalui pengorbanan, benih itu harus ditabur. Jadi sangat jelas bahwa orang yang mau mengikuti Tuhan harus mengikuti cara-caranya Tuhan, cara-cara hidupnya Tuhan. Dikatakannya bahwa hamba-hambanya juga harus menjadi penabur. Jadi ketika Yesus sudah memberikan contoh, kita juga harus belajar dari contoh itu. Karena jika kita menjadi hamba-hamba Tuhan, tadi dikatakan ya, bahwa rencana kita, apapun pikiran kita, ikatan-ikatan lama kita harus diputuskan, harus ditinggalkan.
supaya kita bisa menjadi penabur, menjadi terang, menjadi pembawa berkat, menjadi orang-orang yang dimana orang-orang bisa melihat diri kita ada Yesus. Bukan tentang diri kita, tetapi orang bisa melihat bahwa dalam diri kita Yesus yang ditinggikan. Jadi sangat penting ya saudara-saudara, bahwa seperti Abraham disuruh pergi oleh Tuhan di tempat yang dimana ia tidak tahu. Tapi dia dengan iman pergi menurut apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan ingin dari kita juga. Bahwa Tuhan mau kita tidak mengikuti kepada diri kita. Tidak percaya lagi kepada diri kita, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jika Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat, kita tidak lagi percaya, kita tidak lagi mengikuti kehendak kita, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya. Itulah contoh seorang penabur yang benar. Ya walaupun mungkin kita semua tidak sempurna, kita mempunyai kelemahan-kelemahan, tapi jika kita terus bersandar kepada Yesus, tidak mengikuti kehendak kita, namun melainkan mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, dan bukan hanya memberkati kita saja, kita akan mengenal siapa yang kita sembah. Kita akan mengenal siapa Tuhan itu. Karena kita tidak mengikuti kehendak kita, tapi kita mengikuti cara-cara Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dikatakan juga tadi, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan akan menaruh kita ke tempat-tempat di mana bangsa-bangsa lain tidak mengenal Tuhan sama sekali. Di mana mereka belum tahu Injil itu, yang di mana mereka juga tidak tahu apa itu kebenaran. Ya kita yang sudah tahu kebenaran, tugas kita adalah untuk membagikan kasih Tuhan, membagikan kebenaran itu, menghidupkan supaya orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini merasa terberkati bahwa ada orang-orang yang mereka mengikuti cara-cara Yesus, yang mereka mengikuti cara hidup Yesus. Ya bukan tentang diri mereka, tetapi orang bisa melihat bahwa dalam diri saya atau diri Anda yang mengikuti cara-cara Tuhan, mereka rasa terberkati. Mereka bisa melihat adanya Tuhan dalam diri kita. Bukan tentang kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Dikatakan juga tadi Yesus pergi sendiri. Yesus sendiri. Walaupun dia sama murid-muridnya juga, selama 3 tahun berjalan sama murid-muridnya, Yesus akhirnya mati sendiri. Di depan kita mungkin ada orang-orang yang akan mengikuti kita, yang akan support kita. Namun semakin lama, kita akan sendiri. Hanya dilakukan dengan diri kita sendiri, apakah kita mau diselamatkan atau tidak. Tidak ada keselamatan yang bersama-sama. Kembali lagi dalam diri kita. Jika kita mau diselamatkan, kita harus berusaha. Walaupun benar, keselamatan kita tidak akan diselamatkan oleh perbuatan kita. Tetapi kita akan diselamatkan perbuatan oleh iman kita. Di mana iman kita hanya percaya kepada Yesus saja. Tidak percaya kepada diri kita sendiri, tetapi percaya 100% kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Pikiran kita, rencana-rencana ke depan kita, apapun yang kita lakukan, kita perlu berdoa. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau kehendak saya? Jika ini masih ada kehendak saya, tolong Tuhan, bantu saya untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, jika ini adalah kehendak Engkau, ya bantu saya untuk selalu melakukannya. Itulah. Kita perlu berdoa juga, karena berdoa itu adalah penting. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara itu kita akan lebih mengerti, kita akan lebih tahu apa itu rencana-rencana Tuhan. Penabur itu menabur firman. Kristus datang untuk menabur dunia ini dengan kebenaran. Sejak kejahatan manusia, setan menabur benih-benih kejahatan. Pertama kali ia dapat menguasai umat manusia dengan suatu dusta. Dan ia masih tetap berusaha untuk menumbangkan kerajaan Allah di dunia dan membawa manusia di bawah kuasanya. Kristus datang menabur benih kebenaran. Seorang penabur dari dunia yang lebih tinggi, dia yang telah berdiri dalam majelis Allah, yang telah tinggal di tempat yang maha suci, bait suci yang kekal, dapat membawa kepada manusia prinsip-prinsip kebenaran yang murni. Sejak kejatuhan manusia, Kristus telah menjadi oknum yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Melalui dialah benih yang baka itu, firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus ayat 1 ayat 23. Disampaikan kepada manusia dalam janji pertama yang diucapkan kepada leluhur kita,
yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Kristus menaburkan benih Injil, tapi adalah tugasnya secara pribadi bekerja di antara manusia. Dan terhadap pekerjaannya yang didirikannya khususnya yang dimaksudkan dalam perumpamaan seorang penabur itu. Seri Membina Keluarga halaman 22 dan 23. Jadi penabur itu menabur firman. Jadi kita penabur ya yang dikatakan tadi. Jadi dikatakan tadi bahwa penabur itu menabur firman. Jadi firman itu adalah Injil. Firman itu adalah kata-kata Yesus, ucapan-ucapan Yesus yang dalam Alkitab. Bukan hanya kita menabur saja. Baiklah kita juga menghidupkan sebelum kita menabur, memberikan kepada orang. Itulah yang Tuhan mau dalam diri kita. Jadi katakan juga bahwa sejak kejatuhan manusia, Tuhan terus mau menabur benih yang baik ini. Tetapi di sisi lain, setan juga bekerja keras untuk menabur benih-benih kejahatan. Dan di dunia ini, setan juga dengan kerja kerasnya juga banyak orang-orang yang terkelabui atau di mana mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka justru mengikuti kejahatan-kejahatan apa penipuan itu. Ya tugasnya kita adalah untuk memberikan terang, memberikan yang benar tanpa kita paksakan, tetapi lebih baik kita menghidupkan terlebih dahulu, mengkoreksi diri kita terlebih dahulu, baru orang bisa melihat. Memang Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Tetapi sebelum kita memberitakan Injil, Tuhan juga mau bahwa apakah kita sudah menghidupkannya atau tidak. Memang kita tidak sempurna, tetapi Tuhan juga menuntut kita supaya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menabur benih-benih itu. Dengan ketidaksempurnaan kita, Tuhan mengerti. Tapi terus kita harus mempunyai prinsip dalam hidup kita untuk tetap melakukan yang benar itu. Kembali lagi kita diingatkan untuk supaya kita terus menjadi penabur-penabur di dunia ini. Tuhan sudah memberikan contoh, penabur samawi. Dialah penabur yang sesungguhnya. Baiklah Tuhan, biarkanlah Tuhan menabur benih dalam hati kita. Karena Tuhan mau menggunakan kita. Jika kita mau menjadi penabur, bagaimana Tuhan memakai kita jika kita tidak membukakan hati kita kepada Tuhan? Mari kita bukakan hati kita kepada Tuhan dan biarlah benih Tuhan itu tumbuh dalam hidup kita, yaitu benih kebenaran, bukan demi kejahatan. Dengan itulah kita bisa menjadi penabur bagi orang-orang lain. Kita bisa menanam benih-benih lain kepada orang lain. Tapi ingat, sebelum kita menanam juga, mari kita menghidupkannya juga, supaya apapun yang kita bicarakan itu berkenan dengan supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah berikan, itu berkenan. Dan itu nyata dengan apa yang kita bicarakan. Ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Renungkan lebih dalam, benih apakah yang dapat saya tabur untuk kerajaan Allah hari ini? Yaitulah pertanyaan untuk kita semua. Benih apa yang kita sudah tabur? Benih apa yang sudah kita tabur dalam hati kita? Apakah itu benih-benih kejahatan yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri? Atau benih-benih kasih Tuhan yang Tuhan mau kita untuk berbagi kebenaran itu? Ketika kita menginjil, biarlah kita menginjilkan diri kita sendiri. Biarlah kita diubahkan dulu, biarlah kita dikoreksi terlebih dahulu sebelum kita menginjil kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa melihat bahwa kita menghidupkannya. Dengan cara itulah kita menjadi penabur yang sejati, sama seperti Tuhan. Walaupun kita sendiri, walaupun kita tidak ada yang bantu, tapi ingat Tuhan selalu membantu kita. Ya inilah pelajaran untuk kita semua pemirsa, jadilah kita penabur kebenaran. Dan ingat, terus bersandar kepada Tuhan saja. Sampai di sini dalam pembahasan kita untuk hari ini. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.